Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang 5 bisnis yang lagi naik daun pada saat coronavirus saat ini. Apa saja sih bisnisnya? Yang pertama yaitu bisnis di bidang kesehatan dan medis. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kesehatan adalah kunci utama bagi kehidupan. Nah, pada saat corona datang, itu di dunia sedang mengalami krisis health, di mana orang atau ribuan orang bahkan jutaan orang sedang terancam kesehatannya dengan datangnya pandemik virus corona ini. Nah, hingga ribuan orang mencari cara bagaimana cara agar menyelamatkan hidupnya dengan terhindar dari virus tersebut. Nah, dengan seperti itu, banyak orang juga yang mencari peluang dengan menjual masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Itu bisnis yang menguntungkan. Yang pertama. Yang kedua adalah telkom dan teknologi. Nah, tidak selamanya teknologi meningkat selama pandemi ini, tapi banyak juga yang mengalami yang peningkatan. Seperti teknologi yang kita ketahui, tanpa adanya kita bertemu secara langsung, akhirnya kita melakukan interaksi atau hubungan melalui media teknologi ya tentunya ya. Aturan-aturan masyarakat seperti physical distancing yang melarang kita bertemu secara langsung oleh seorang, ngobrol secara langsung oleh seorang, akhirnya meningkatkan mutu teknologi untuk bisnis saat ini. Kemudian yang ketiga ada digital dan media. Nah, kalau Telkom itu pusatnya, kalau digital media itu adalah alat yang kita pakai atau alat yang kita gunakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Itu sangat meningkat pada saat corona datang. Bahkan WhatsApp melakukan pembaruan untuk video call dengan 8 orang. Itu usaha yang sangat bagus karena kita tidak usah repot-repot lagi kalau kita sedang rapat atau bagaimana untuk mencari platform lain selain WhatsApp, karena WhatsApp itu mudah digunakan. Bukan iklan ya. Kemudian yang keempat ada usaha makanan olahan. Nah, seperti yang kita tahu, usaha makanan olahan. Kenapa usaha makanan olahan menjadi naik daun pada saat corona tersebut? Karena kita tahu ya, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh melakukan kegiatan di luar rumah. Akhirnya banyak orang yang melakukan ide ini untuk mengantarkan atau menjualkan jasa masakan olahan ini, sehingga tak perlu repot-repot orang untuk membeli makanan di pasar, di warung. Artinya seorang menawarkan jasa tersebut dengan jemput bola atau mengantarkannya langsung ke rumah. Ini juga sedang naik daun. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bisnis online shop tentunya. Bisnis online shop ini sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Karena apa? Ketika orang bekerja di rumah, menggunakan media sosial, menggunakan handphone, menggunakan teknologi, itu menjadikan peluang bagi bisnis online shop, karena hampir semua orang itu di dalam rumah pasti memegang HP. Karena itu bisnis online shop ini sedang mengalami. Nah, dari kelima bisnis itu, apa sih pandangan Islam tentang bisnis tersebut? Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, kesehatan dan medis. Ya, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, kita tahu ya. Selain juga merupakan nikmat dan karunia Allah SWT yang paling berharga dalam kehidupan ini, yang wajib disyukuri. Maka dari itu, menurut saya itu sungguh mulia sekali orang-orang yang mau membantu sama manusia untuk menjaga kesehatan mereka ya, dengan cara tadi menjual masker, menjual hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, tapi nggak sedikit orang yang sangat disayangkan itu melakukan
eh, perbuatan yang tercela seperti penimbunan barang atau menjual obat-obat yang palsu untuk bisnis tersebut. Itu nggak boleh ya menurut Islam. Terus kemudian telekom dan teknologi. Kebanyakan orang menganggap bahwa dalam Islam itu tidak diajarkan ilmu sains dan teknologi. Nah, pandangan tersebut datang dari dunia barat. Faham yang dibawa dari dunia barat tentang konsep ilmu telah tersebar ke pelosok dunia. Penyebaran doktrin inilah yang telah memunculkan sekularisme dan materialisme dan berhasil membawa dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Contohnya Indonesia sekarang ini dengan kegiatan konsumtifnya. Tanpa kalian tahu bahwa banyak ilmuwan itu datang dari Islam, bahwa orang-orang Islamlah yang menemukan ilmu penting atau sains dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Mark Zuckerberg itu adalah CIO Facebook atau pendiri Facebook itu malah bingung kenapa kok orang-orang mengidolakan saya. Bahkan saya pun juga mengidolakan Al-Khawarizmi, itu seorang penemu aljabar. Saya sangat mengagumi dia katanya. Karena apa? Karena tanpa aljabar itu platform seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram dan lain-lain itu nggak bakal bisa terjadi, nggak mungkin bisa ada tanpa adanya aljabar, kata Mark Zuckerberg. Kemudian ada ilmuwan lain selain Al-Khawarizmi yaitu Ibnu Al-Haytham, itu penemu optik. Abbas bin Firnas, orang pertama yang bisa membuat alat yang bisa terbang. Kemudian Al-Batani, astronom yang berhasil menemukan jumlah 1 tahun itu 365 hari. Arus Ansor, itu sekarang ia menjabat sebagai CIO Telkom Technologies atau co-foundernya. Nah, itu dari segi Telkom dan teknologi. Kemudian pandangan Islam dari segi digital media. Nah, tidak dipungkiri hidup di dunia saat ini semua terlihat lebih modern daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika Al-Quran turun ke bumi itu yang diturunkan ayat pertama yang diturunkan ke bumi itu adalah Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra. Kenapa kok Iqra? Ya, kita ketahui adalah Iqra adalah ilmu. Tapi dengan berkembangnya zaman, ilmu terus berkembang dan akhirnya menciptakan teknologi atau digital media yang canggih hingga sampai sekarang ini. Nah, tetapi dalam aspek sosial media yang kita ketahui itu menurut saya banyak mudaratnya ketimbang untungnya bagi saya. Karena apa? Di dalam media sosial itu ya kita ketahui ya banyak fitnah, banyak hoax atau banyak perbuatan yang tercela banyak sekali di situ. Apalagi kalian yang suka nonton bokep itu. Oke. Kalau kita tidak bisa menjaga atau kita tidak bisa menguatkan iman untuk melakukan hal-hal yang positif dalam media sosial, itu menurut saya mending nggak usah mainan sosial media. Terus kemudian yang keempat adalah usaha makanan olahan. Ya, kunci etis moral bisnis sesungguhnya itu ada di dalam tangan pelakunya. Hal itu membuat pemerintah melakukan ancang-ancang agar masyarakat tidak melakukan kecurangan pada produk dengan sertifikasi halal. Nah, selain ya bukannya suzon, selain kita meningkatkan rasa was-was untuk menjaga kehalalan apakah yang dimakan itu halal, ya sebaiknya kita yakinkan dulu sebelum kita membeli atau memakannya gitu. Kemudian ada online shop atau berbelanja lewat online. Nah, dalam Islam jual beli atau al-bai itu adalah suatu pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah SWT. Itu kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dulu juga
melakukan pekerjaan jual beli atau berdagang. Nah, sudah fitrah manusia, transaksi bisnis merupakan salah satu sendi roda kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, semakin berkembangnya zaman, jual beli sekarang tidak harus secara langsung atau bertatap muka atau ketemu. Saat ini banyak sekali bisnis-bisnis online yang ada di berbagai platform, contohnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, dalam Islam, berbisnis melalui online shop diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Nah, itu menurut pandangan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.